Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara masalah buruh ini sangat menarik, dan ketika kita berbicara masalah buruh, sepanjang bumi ini masih kukuh, maka soal buruh ini sangat menarik untuk tetap didiskusikan. Begitu. Maka poin penting adalah ketika kita berbicara masalah buruh ini, sebelum kita membahas masalah peraturan perundang-undangannya, kita tahu tidak lepas daripada berbicara masalah hak dan kewajiban. Maka untuk itu ada teori kaitan dengan hak asasi manusia, bahwa terkadang kita itu selalu memperjuangkan hak kita, akan tetapi lupa kita kewajiban hukum kita untuk menjalankan kita punya hak asasi itu sendiri. Maka untuk itu di sini hadirnya negara itu sebenarnya yaitu untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan atau dalam hal ini adalah hak masyarakat buruh itu sendiri. Maka di situ sudah kita bahas dari tadi kaitan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang buruh, yang kemudian ada Undang-Undang Omnibus Law yang lumayan viral dan atau agak sedikit panas ya didiskusikan beberapa bulan yang lalu, bahwa memang itu tadi kita tidak lepas dari berbicara masalah hak dan kewajiban itu sendiri. Maka ketika berbicara masalah hak dan kewajiban itu sendiri, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu Undang-Undang 13 tahun 2003 ya tentang ini, di sini saya ambil beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah menyangkut perjanjian kerja antar waktu atau PKWT yang tadi kita bicarakan itu. Terus yang kedua adalah membicarakan tentang upah minimum ya. Terus yang keempat yang berkaitan dengan tenaga kerja asing atau TKI, dan yang kelima adalah kaitan dengan pesangon, terus jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, dan yang terakhir adalah waktu kerja. Maka dari 7 poin penting ini mungkin di sini kita lebih ke bicara masalah soal upah minimum ya, yaitu yang berkaitan dengan poin nomor 3 tadi itu, bahwa berkaitan dengan upah minimum itu tadi di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah mengatur mestinya. Maka turunannya itu kita tahu dulu kan namanya UMR, upah minimal regional ya, sebelum kemudian dirubah dengan setelah berlakunya peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang kemudian UMR ini dirubah menjadi upah minimum provinsi, dan atau kemudian di di kabupatennya UMK itu sendiri. Sehingga dari kacamata hukum untuk menyelesaikan persoalan hak dan kewajiban itu tadi ya, mestinya setelah berlakunya SK Gubernur tadi itu ya, yang berkaitan dengan upah minimum provinsi tadi itu, maka mestinya ya, dari asas hukum kan kita mengenal yang namanya asas fiksi ya, yang artinya setelah berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dan ataupun peraturan undang-undang di bawahnya itu, maka sepanjang itu ya tidak berbicara lagi apakah masyarakat sudah memahaminya atau mengetahui atau sudah mendengar ini peraturan, maka itu sudah berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Maka untuk itu yang kita persoalan sekarang ini adalah, yang menjadi kajian kita adalah apakah kemudian upah minimum provinsi itu tadi sudah dijalankan atau tidak, kan begitu. Untuk melihat tolak ukur apakah itu sudah dijalankan atau tidak, tentu kita melihat problemnya yang terjadi di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bung Rafael tadi, ada beberapa kasus misalnya yang berkaitan dengan hak-hak buruh itu tadi yang tidak bisa dijalankan oleh pengusaha. Sebagai permisi kita selaku lawyer di Commercial Club dalam hal ini ya, kita kan mestinya juga di samping sebagai punya status sosial, juga kita sebagai penegak hukum ya, kita sebenarnya monggo aja. Artinya ketika ada referral dari teman-teman buruh untuk
mengangkat suatu persoalan, saya kira baik kita selaku penegak hukum untuk bisa menindaklanjuti. Tapi kemudian tidak bisa juga kita untuk secara langsung mengadvokasi semua persoalan-persoalan itu untuk diangkat, untuk dijadikan sebagai semacam persoalan litigasi itu tadi. Kan itu juga berkaitan kode etik kita. Kita juga tidak bisa juga mencari-cari persoalan itu untuk ini juga soal juga. Sehingga untuk itu maka ketika misalnya UMP, upah minimal provinsi ini kita melihat apakah sudah jalan atau tidak, dan juga itu tadi kembali ke soal masalah hak dan kewajiban. Mestinya ya, kalau seluruh pengusaha di Manggarai Barat ini, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat ini, merasa misalnya UMP ini seperti yang disampaikan oleh mewakili pengusaha perhotelan tadi itu, merasa bahwa hak-hak dari pengusaha itu terkadang ini kan soal usaha itu tentu kita bisa masalah budget keuntungan ya, misalnya ya tidak mendapatkan sesuai dengan gaji yang standar dengan sumber daya manusianya, maka di dalam undang-undang itu pun dan atau SK Gubernur atau UP Minul tadi itu sudah mengatur juga ada yang namanya penangguhan penangguhan berkaitan dengan ketika misalnya ada keberatan kayak ini upah minimum tadi yang 1,9 juta itu tadi, maka itu harus dijalankan. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini sudah dijalankan atau tidak, kan gitu. Maka bagi kita ya selaku bagian daripada penegak hukum juga ya hal-hal seperti ini ya baru bisa kita ada semacam penerapan pelaksanaannya ketika misalnya ada pengaduan lain sebagainya. Saya kira ini poin-poin penting. Artinya saya berbicara masalah hak dan kewajiban ini sejauh mana pelaksanaannya ya tinggal undang-undangnya sudah jelas, peraturan gubernurnya sudah jelas, pertanyaan apakah sudah dijalankan atau tidak. Kalau sudah dijalankan, apakah ada hak buruh yang dilanggar oleh ini menjadi persoalan penting, dan ini yang menjadi konsumsi publik saat ini yang perlu kita, saya kira sementara begitu. Saya kembalikan kepada